yang saya tadi sempat ngobrol sama Pak Sekretaris bahwa permasalahan di negeri ini tuh ada karena komunikasinya yang nggak bagus gitu ya. Kalau saya boleh kembali ke belakang dan saya punya kesempatan untuk ikut jadi duta keterbukaan informasi publik dan tahu bahwa akan jadi garis kominfo, saya akan ikut nih Pak Rektor ini. Yang kedua, matur nuwun sangat sudah menggandeng Kominfo Jatim dan ini kesempatan luar biasa. Mohon maaf kalau dalam prosesnya kami belum bisa maksimal berkolaborasi dengan UB, tapi ini akan menjadi catatan dan evaluasi bagi kami di Kominfo Jatim akan seperti apa ke depannya, dan saya harap mohon izin Pak Rektor kedua, ketiga, dan bahkan mungkin sampai ke 100. Saya juga tidak heran kalau publik ini datangnya dari Malang, karena dalam evaluasi kami, teman-teman Kota Malang, teman-teman Kabupaten Batu, dalam format keterbukaan informasi publik, bagaimana media sosialnya berjalan, sektor pemerintahnya sangat bagus. Bahkan Kota Malang kemarin menyabet 6 dari 24 ya kalau nggak salah. Jatim DPR itu apa ya? Jatim Public Relation Award yang memang diberikan kepada dari Malang lah inisiasi ini muncul dan kemudian bisa dikembangkan dan direplikasi gitu mungkin di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Beberapa hal itu Pak Rektor, kami sangat berterima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Buat adik-adik, adik-adik jadi juara apa enggak nanti, menurut kami adik-adik yang hadir di sini sudah jadi juara dengan ilmu yang dipakai, dengan ilmu yang didapat. Tolong kami semua di sini yang lebih tua ya, kalau boleh dibilang, mau bilang tua itu sawangan itu ya gitu ya, kakaknya ya, bukan ibunya, kakaknya gitu, bukan bapaknya, masnya gitu, dibantu bagaimana kemudian kami membuka ruang, membuka ekosistem keterbukaan informasi publik yang baik. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama sambutan Bapak Rektor Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Bapak Profesor Widodo SSI, MSI, PhD, Med Science. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orangnya kurang tinggi, bukan orangnya kurang tinggi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu sudah memberikan fasilitas, dukungan, supporting yang luar biasa kepada
Universitas Brawijaya dan khususnya adalah kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Pak Sekretaris Universitas Brawijaya, Ibu Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan Universitas Brawijaya, seluruh Bapak Ibu yang hadir, panitia dan khususnya adik-adik mahasiswa yang terus bersemangat untuk mengembangkan diri dan mengembangkan ilmu. Kita dari Universitas Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Kepala Dinas. Ini kalau tidak didukung sama Bu Kepala Dinas, ya kita bingung juga harus kemana lagi, kan kira begitu. Dan selama ini juga sudah banyak juga kerjasama dengan Universitas Brawijaya, dan kita berharap juga nanti Bu Kepala Dinas tetap berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya, karena kata kuncinya memang kolaborasi. Kemudian juga adik-adik mahasiswa, saya sampaikan juga ya, terima kasih atas partisipasinya, karena dengan berpartisipasi pada kegiatan hari ini adalah momen untuk belajar. Mumpung masih muda, energinya harus dihabiskan untuk belajar, kira-kira begitu. Untuk Ibu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, ini terima kasih. Ini yang telah memberikan dukungan penuh untuk kolaborasi kegiatan antara UB dengan Diskominfo, ya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dan nanti harapannya tidak hanya ini, Bu Kepala Dinas, kita Universitas Brawijaya juga mengembangkan infrastruktur, ya, dan juga SDM-nya kita arahkan diantaranya adalah untuk masuk ke AI, Artificial Intelligence, dan kita juga membuat kurikulum sehingga semua program studi ya itu bisa mengakses kurikulum Artificial Intelligence, dan kita sudah berikan superkomputernya, dan mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan, termasuk juga bisa dimanfaatkan oleh Ibu Kepala Dinas. Yang kemudian saya ucapkan terima kasih kepada ke-13 PTN yang telah mengikuti 4 tahapan seleksi Duta KIP PTN Jawa Timur. Ya, ini mulai sejak April hingga Mei 2024. Ini alhamdulillah ada beberapa PTN yang sangat positif. Saya kasih apresiasi luar biasa. Di antaranya ini ada Unair, Polij, IAIN Kediri, IAIN Madura, UIN Malang, Universitas Brawijaya, UNESA, Poltera, UT, UIN Surabaya, Universitas Jember, UPN Veteran Jawa Timur. Nah, ini luar biasa, ada 13 PTN. Kemudian juga saya mengucapkan selamat sampaikan kepada 31 mahasiswa yang telah mengikuti seleksi Duta Keterbukaan Informasi Publik se-Jawa Timur, dan 7 finalis yang terpilih termasuk diantaranya mahasiswa yang difabel yang pada hari ini akan ditetapkan sebagai juara harapan 1, 2, 3 dan juara 1, 2, 3 serta 1 orang favorit. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyiapkan kegiatan ini, ya, khususnya Duta KIP PTN Jawa Timur. Kami juga memohon maaf, ya, sampaikan karena jadwal penganugerahan ada pengunduran waktu dan tidak dilaksanakan di Gedung Gerahadi. Kemudian selanjutnya adalah juga para juri seleksi Duta KIP yang merupakan kolaborasi dari Diskominfo, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan juga Universitas Brawijaya. Ini tentu jurinya menyediakan waktu dan menghabiskan waktu yang cukup karena menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang memang bagus-bagus. Kalau satunya bagus, satunya nggak bagus, kan gampang nyeleksinya, Pak. Nah, ini bagus-bagus semua masalahnya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih, ya,
sebagai apresiasi dalam kegiatan ini, maka 31 peserta dikukuhkan sebagai Duta Keterbukaan Informasi Jawa Timur tahun 2024 dan selanjutnya akan mengemban amanah untuk sosialisasi keterbukaan informasi khususnya di kampus masing-masing dan masyarakat Jawa Timur. Nah, ke depan kegiatannya akan terus dilakukan, insya Allah dengan ditingkatkan sampai ke level nasional. Nah, nanti Ibu Kepala Dinas harus provokasi Kepala Dinas seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Nah, harapan kita bersama bahwa para duta KIP 2024 tingkat Jawa Timur dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, ini dutanya. Ini adik-adik sekalian, era sekarang itu sangat terbuka. Kalau saya itu kadang suka putar musik di internet, buka YouTube, itu dia sudah tahu, langsung muncul musik-musik yang saya suka. Ya, artinya sudah track record kita, jejak digital kita ada di mana-mana. Kalau misalnya di googling dinas Kominfo Jawa Timur, semua sudah muncul, kepala dinasnya siapa, macam-macam aktivitasnya muncul semua. Nah, sebenarnya salah satu yang tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita sebenarnya menyiapkan data yang begitu banyak itu menjadi sebuah data yang mudah dipahami oleh masyarakat. Karena data itu sifatnya fragmented. Karena fragmented, kadang-kadang masyarakat itu membaca tidak utuh. Karena membacanya tidak utuh, akhirnya membentuk opininya sendiri-sendiri. Nah, ketika dia membentuk opininya sendiri, akhirnya itu tadi disinformasi, sehingga ya tadi antara masyarakat dengan pemerintah jadi tidak percaya, kira-kira begitu. Kalau masyarakat dan pemerintah tidak percaya, susah. Pemerintah punya program apa saja, meskipun programnya bagus-bagus, selalu ada yang ya nyinyir lah, kritik, macam-macam. Seluruh yang dilakukan itu jadi salah, kesannya begitu. Nah, ini salah satu tugas ya anak-anak muda nanti bagaimana juga menyampaikan kepada teman-teman. Ya, di antara adalah mengemas berita, menyampaikan berita itu dengan akan muncul disinformasi. Nah, ini yang menjadi bagian penting sebenarnya. Jadi tugas adik-adik semua. Bagaimana juga ya ini tugas besar Kominfo juga. Adik-adik pasti merasakan, saya itu merasakan betul tuh. Setiap pagi bangun tidur itu ya setelah macam-macam langsung buka HP ya. HP itu sekarang yang dituju paling cepat kan WA. Setiap hari ada berapa ratus atau ribuan informasi yang masuk HP kita. Nah, informasinya karena di HP kadang-kadang pendek-pendek, short, fragmented, kanan kiri, sehingga orang mengembangkan asumsinya sendiri. Bahkan di informasi itu banyak yang disisipi hoax. Nah, orang membuat hoax ya dia punya tujuan. Ya, tujuannya membangun opini. Nah, ini adalah tantangan terberat bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Bagaimana bisa memahami informasi secara utuh. Nah, ini adalah PR kita semua. PR Ibu di Kepala Dinas juga, PR kita juga di perguruan tinggi. PR-nya adik-adik di Duta KIP. Sebagai Duta KIP, bagaimana adik-adik juga harus mampu tadi yang meramu informasi dan menyuguhkan informasi dan memberikan kebenaran kepada teman-temannya dan juga masyarakat.
Dan sekarang kan eranya sosmed, ketika kita menyampaikan pendidikan macam-macam bisa melalui sosmed, sehingga sudah diwajibkan ya, duta KIP harus punya sosmed, tiap hari harus menyampaikan sesuatu yang positif, harus sebagai trendsetter, harus sebagai apa namanya yang diikuti itu influencer, harus bisa menjadi influencer. Nah itu penilaian juga nanti. Kalau bagus bisa kasih hadiah lagi itu nanti. Yang bagus-bagus, yang followernya banyak, berarti kan jadi bagus kan. Nah nanti bisa dikasih hadiah lagi Bu Ida. Saya kira itu yang disampaikan. Ini kegiatan luar biasa, anak-anak muda semangat, karena Indonesia tidak akan pernah jadi besar kalau anak-anak mudanya tidak kerja keras dan bersemangat. Ya. Kekayaan alam kita banyak, tetapi kalau tidak anak-anak muda yang mengolah, ya akhirnya diambil orang lain. Nah, termasuk juga karena kekayaan alam kita yang begitu banyak, negara-negara lain tidak ingin Indonesia itu kuat dan tangguh. Kalau Indonesia itu kuat dan tangguh, sulit kekayaan alamnya diambil, sehingga Indonesia bagaimana caranya dibikin chaos. Pemerintahnya nggak kuat, pemudanya nggak kuat, sehingga nggak pinter, nggak bersatu, nggak berdaulat. Akhirnya apa? Kekayaan alam kita akan mudah diambil, dimanfaatkan orang lain. Ini anak muda yang harus kuat. Jangan sampai kemudian dikomporin sini sana, akhirnya dia nggak paham apa yang terjadi. Nah, kira-kira begitulah. Ya, nanti satunya ini, wah ini demo, sana demo, nggak tahu apa yang di demo. Nah, jangan sampai seperti itu kira-kira ya. Nah, ini saya titipkan juga pada anak-anak muda untuk bergerak. Ini dari berapa orang tadi yang dipilih? 31 duta KIP Jawa Timur. Anda harus bisa merubah pola pikir dari generasi muda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Rektor atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dan sekarang tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman pemenang penganugerahan Duta Keterbukaan Informasi Publik Perguruan Tinggi Negeri Jawa Timur tahun 2024. Kita akan bersama-sama menyaksikan siapakah pemenangnya. Untuk itu, saya akan panggil 7 finalis Duta Keterbukaan Informasi Publik Perguruan Tinggi Negeri Jawa Timur tahun 2024 untuk dapat naik ke atas panggung. Iva Salsabila dari Universitas Brawijaya. Tarzana Alvin Aulia dari Universitas Jember. Juara nomor 2 Denny Saputra dari Universitas Jember. Juara nomor 1 Tarzana Alvin Aulia dari Universitas Jember. Selanjutnya, juara favorit Ulfa Samira dari Yayan Madura. Juara ketiga, Iva Salsabila dari Universitas Brawijaya. Ya, ini semakin mengerucut, tinggal menyisakan 2 orang. Dedekannya makin gede ya, biar enak bernafas dulu. Boleh boleh. Gimana, udah siap dengar? Oke. Boleh dong Bapak Ibu berikan aplaus yang luar biasa. Kira-kira siapa ya yang jadi pemenangnya?
Ya, untuk setelah diselepaskan untuk monggo fotografer untuk bisa mengabadikan terlebih dahulu. Mohon izin 1 2. Selanjutnya dapat diabadikan terlebih dahulu oleh teman-teman fotografer. Baik, selanjutnya untuk pengambilan fotografer boleh. 1 2 3 siap. Baik, terima kasih. Bisa untuk didokumentasikan terlebih dahulu dengan para fotografer tentunya. Satu, dua, tiga. Baik, izin sekali lagi 1 2 3. Boleh untuk dapat didokumentasikan terlebih dahulu oleh para fotografer. Terima kasih untuk Wahyu Nugroho, SPMSI. Ya, berikan terlebih dahulu oleh para teman-teman fotografer yang sudah berada di ruang panggung. Baik, izin sekali lagi 1 2 3. Bisa untuk diabadikan terlebih dahulu oleh para fotografer yang sudah berada di depan panggung. Izin 1 2. Sekali lagi. Sofi Godong, SSI, MSI, PSI, Sayon. Juara 1 Rizal Izzal Mahendra dari Universitas Negeri Surabaya. Luar biasa. Izin sekali lagi 1 2 3. Iya, baik untuk para peserta dengan diselepaskan juara 1. Maka kami Oke. Kami dibantu untuk barisan kata otaknya. Udah oke? Izin 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Berikan senyuman yang luar biasa untuk acara kita pada hari ini tentunya. Ada yang tahu informasi itu apa? Penting ini, dasar tapi penting. Karena definisi ini nanti akan bisa membuat teman-teman sekalian, duta-duta ini akan mengetahui substansi dari peran keterlibatan Mas publik. Sebelum informasi ini dijawab, saya analogikan bahwa undang-undang keterlibatan Mas publik maka harus ada
ketika diundangkan maka harus ada yang dijalankan. Nah, gitu ya. Ada masyarakat, ada kebijakan pemerintah dalam hal ini badan publik, kemudian ada pelaksana undang-undang. Siapa pelaksana undang-undang? Kita. Komisi Informasi Publik dibentuk seluruh Indonesia, mulai di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi seluruh Indonesia ada, kemudian di tingkat kota kabupaten jika diperlukan. Gunanya apa? Dia sebagai pelaksana proses. Ya, gitu ya. Bisa dipahami kan ini? Lalu kemudian apa substansinya? Adalah mengatur informasi. Maka saya katakan, sahabat teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang definisi informasi? Ngatur saja. Silakan. Dari mana ini? Oh, siap. Madura. Baik, itu informasi. Tapi yang pernah dibaca nggak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Netherlands? Informasi adalah keterangan, pendapat, gagasan, tanda-tanda yang mengandung nilai, yang diwujudkan di dalam data dan sesuatu yang bersifat nyata yang bisa dibaca, didengar, dan dilihat. Nah, itu penting, bukan informasi. Pendapat, gagasan, keterangan atau tanda-tanda yang bermakna. Nah, itu luas sekali. Pendapat itu luas sekali. Itu namanya kemudian dituangkan di dalam berbagai hal yang kaitannya dengan sekarang kita munculkan ada koran, ada media sosial, ada data, ya, dan seterusnya. Ini informasi secara umum. Kalau informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik apa? Ada yang tahu? Silakan. Ini juara 1 ya, harus tahu ya. Silakan. Baik. Baik, kasih plus. Sesuai. Jadi informasi publik itu yang dikelola, diterima, dikelola oleh badan publik. Maka ini menjadi informasi publik. Nah, ini yang saya katakan nanti. Nanti layanan informasi publik. Akhirnya kita kemudian nanti ke layanan informasi publik. Apa yang harus dilakukan oleh instansi, ya, maka setelah informasi publik kemudian ada badan publik, ya kan? Badan publik adalah, itu penting juga, ini sangat dasar yang saya kira ini penting untuk perguruan tinggi, ya, baik PTN atau PTS atau nanti semua lembaga yang dalam dananya, pengambil sumber dananya itu dari APBD atau dari APBN atau sumbangan masyarakat. Jadi tidak hanya perguruan tinggi negeri saja, perguruan tinggi swasta juga harus ada PPID. Maka tadi saya katakan sama Bu Leli nanti bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, bekerja sama dengan KAI, nanti akan sosialisasi terhadap perguruan tinggi swasta untuk membentuk PPID. Apa PPID? Pejabat mengelola informasi dan dokumentasi. Itu wajib. Karena itu yang akan mengatur layanan
sirkulasi standarisasi layanan informasi publik. Ini saya coba karena kalau pengetahuan itu langsung itu lebih cepat. Apa yang dikatakan dengan ada berapa klasifikasi informasi? Satu, klasifikasi informasi itu diatur dalam Perpres 1 tahun 2017. Pertama adalah informasi nah ini justru substansinya di sini. Substansinya di sini. Jadi duta itu harus tahu apa pengelola informasi itu harus mengelola apa. PPID itu harus mengelola apa. PPID itu kan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Yang dikelola apa? Diklasifikasi ini. Ada informasi berkala, ada informasi setiap saat serta-merta, ada informasi setiap saat, ada informasi dikecualikan. Nah, 4 hal. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, pasal 9, 10, 11 itu diatur sedemikian rupa. Apa yang dikatakan dengan informasi berkala? Informasi berkala adalah ini pertanyaan yang ini penting sekali. Nanti sahabat-sahabat bisa mengetahui, oh ini informasi berkala, oh ini informasi setiap saat, oh ini informasi serta-merta, oh ini informasi yang dikecualikan. Itu harus ada di benak sahabat-sahabat sekalian. Mindsetnya sahabat-sahabat itu, rekan-rekan atau teman-teman, itu harus ada itu. Bagaimana mengklasifikasikan informasi berkala itu apa? Ya. Kan tadi disampaikan informasi publik adalah suatu informasi yang dihasilkan, dikelola, baik berupa keputusan, ya, baik berupa pendapat atau wawasan atau data dan seterusnya di dalam suatu badan publik yang itu adalah berfungsi sebagai penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Ya, dalam benak kita berarti di dalam perguruan tinggi itu menerima APBN, dana publik, dana pemerintah, baik dari pemerintah APBN atau APBD atau sumbangan dari masyarakat, misalnya dalam hal ini adalah SPP mahasiswa, gitu ya. Maka dalam konteks 1 tahun proses pengelolaan, ya, itu ada namanya program kerja. Pertama, informasi berkala itu berisi tentang profil badan publik. Jadi misalnya perguruan tinggi Brawijaya itu tempatnya di mana, visinya apa, pimpinannya siapa, strukturnya bagaimana, sampai di dekan atau sampai di bawah unit-unit seperti apa. Itu profil perguruan tinggi. Kemudian program kerjanya apa dalam 1 tahun, kegiatannya apa saja, itu namanya informasi berkala, ya. Nanti dilihat pasal 9, pasal 10, 11 itu ada. Kemudian ringkasan laporan keuangan. Laporan keuangan berisi dengan catatan akhir. Kemudian neraca, ya. Ringkasan-ringkasan laporan keuangan ini juga informasi yang harus diumumkan. Ini bedanya, informasi berkala dan informasi setiap saat di sini. Yang harus diumumkan. Ini duta-duta harus mengetahui. Nanti kita ambil lah duta 1, 2, 3 ini nanti akan kita mintai support sebagai influencer ke KI Jatim, kemudian nanti akan menjelaskan apa sih sebenarnya informasi publik itu, kemudian pejabat publik itu apa, siapa yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Siap ya ini ya?
Ya, harusnya. Harusnya. Kemudian informasi berkala itu dilakukan dalam 6 bulan. Jadi ada update data. Jadi 6 bulan sekali, maka dikatakan dengan informasi berkala. Karena proses penganggaran satu badan publik, ya baik pemerintah atau swasta dan seterusnya, itu ada proses berkala. Ya, 6 bulan sekali ada update proses. Maka berkaitan dengan kegiatan, berkaitan apapun yang kaitannya dengan rencana yang akan disampaikan, itu adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Wajib diumumkan. Jadi website begitu PPID-nya muncul ada, maka dilihat ada informasi berkalanya. Diklik muncul ada informasi berkala berkaitan dengan profil, berkaitan dengan pimpinan badan publik dan seterusnya yang saya ceritakan tadi. Kemudian juga berkaitan dengan rencana kerja dalam 1 tahun. Kemudian realisasi dalam 6 bulan. Laporan, ringkasan laporan keuangan. Itu boleh dipublik. Hatta atau sehingga pada sekolah-sekolah madrasah yang negeri atau swasta. Bahkan kemarin baru-baru itu di gereja badan publik ya? Badan publik. Gereja, masjid dan seterusnya badan publik. Karena dia dari kolektif, ya, dari kolektif masyarakat, dari sumbangan masyarakat. Itu ada pengelolaan informasi yang sifatnya berkala juga, ya. Jadi 6 bulan sekali ada proses kegiatan. Kalau masjid itu malah tiap Jumat, ya. Praktek keterbukaan informasi publik dalam konteks keuangan transparan itu di masjid. Karena di masjid itu setiap bulan gitu diumumkan, setiap minggu diumumkan bahwa ini untuk ini pengeluarannya ini, pemasukannya ini. Nah, itu disampaikan sebelum khutbah, ya. Itu berkala ya, meningkat ke informasi setiap saat sebelum serta-merta. Setiap saat, informasi setiap saat itu wajib disediakan, tapi tidak harus diumumkan. Ya, contohnya apa? Informasi yang semuanya mengandung yang berkala tadi, ya, daftar informasi publik berkala yang tadi, kegiatannya apa saja, bulan ini apa, ya, namanya daftar informasi publik. Itu termasuk informasi setiap saat. Kemudian risalah. Misalnya ketika ada rapat, ada keputusan pimpinan badan publik, ya. Kemudian MOU dengan pihak lain, pihak ketiga, pengelolaan dana, baik swaklola, kemudian barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa dan seterusnya, itu informasi setiap saat. Jadi mulai dari A, penganggaran, proses, rancangan, pelaksanaan, kemudian realisasi, ya, pelaksanaan atau realisasi, kemudian evaluasi, sampai pada kerjasama. Itu adalah informasi setiap saat, tetapi tidak harus diumumkan. Ini kalau nyimpen datanya ya di Google Drive. Tidak harus disediakan, tapi tidak harus diumumkan. Bedanya dengan berkala tadi, kalau berkala itu harus diumumkan di website. Tapi kalau setiap saat mengenai laporan pertanggungjawaban, gitu ya, keuangan, misalnya detail tentang rancangan anggaran belanja dan realisasinya. Misalnya di realisasi itu kan pasti ada kwitansi, ada ini, kemudian ada audit, ada macam-macam di situ. Itu adalah informasi setiap saat, boleh diketahui oleh publik, tapi hanya disediakan jika ada yang tanya
Misalnya mahasiswa nih tak ingin tanya tentang kalau jatahnya BEM itu biasanya apa? BPP ya, apa itu ya? Saya pernah jadi presma soalnya. Itu kita ingin lihat, tanya kepada rektor berapa anggarannya. Nah itu harus tahu, ya. Sehingga kita bisa dalam rapat BEM, rapat senat atau apa, senat mahasiswa atau BEM itu tahu. Ini akan saya kasihkan untuk UKM apa dan seterusnya. Nah, itu boleh. Jadi kembali pada setiap saat itu adalah informasi yang wajib disediakan, tapi tidak harus diumumkan. Tetapi boleh diketahui publik. Nah, itu setiap saat. Boleh diketahui publik. Ketika ada mahasiswa ingin tahu, misalnya ini tarikan ini untuk apa, ya. Misalnya apa ini ada apa itu boleh. Dan duta bisa menerangkan, menjelaskan, memberikan informasi, mengajak masyarakat misalnya untuk mengetahui agar ini goalnya kan transparansi, gitu ya. Ada partisipasi, ada transparansi publik, ada akuntabilitas. Ini penting sekali, gitu ya. Undang-undang perlindungan informasi publik itu sangat penting. Ini berkaitan dengan informasi setiap saat tadi ya. Jadi disediakan tapi tidak harus diumumkan. Bahwa informasi standarnya adalah informasi yang boleh diketahui publik, terbuka untuk umum. Oke, 2. Understand? Tahu ya? Jadi biar bisa membedakan sahabat teman-teman nanti itu mana berkala, mana setiap saat. Kemudian yang ketiga, informasi serta-merta. Informasi serta-merta sebenarnya itu yang sangat berkait langsung, ya. Itu lalu lintas, ya. Kenapa lalu lintas? Lalu lintas itu kan ada kode-kode, ya. Ini dilarang parkir, ini bukan tempat umum. Nah, itu kan kode-kode. Kedua, rumah sakit. Ya, rumah sakit itu misalnya ada kaitannya dengan soal bahaya epidemi yang kayak dulu seperti apa COVID gitu ya, termasuk darurat sipil, bukan yang darurat konstitusi yang kemarin di demo mahasiswa itu bukan. Lalu kemudian juga kaitannya dengan BPPD, kebencanaan, ya. Jadi bencanaan itu juga sesuatu yang harus diketahui publik langsung, karena informasi yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak itu informasi yang setiap saat. Misalnya kalau dulu adalah kentongan, ya, tong 2 kali kentongan itu biasanya orang ngumpul untuk apa? Tong, misalnya apa? Itu informasi yang langsung berkaitan, kumpul dengan masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat di beberapa institusi atau instansi dan seterusnya, ada titik kumpul, ada safety apa itu, ruangan. Nah itu adalah informasi setiap saat. Dan itu di masing-masing instansi harusnya punya. Darurat ketika terjadi kebencanaan, titik kumpulnya di mana ya. Kemudian di setiap ruangan itu harus ada penangkal petir misalnya begitu. Itu adalah informasi serta-merta yang berkaitan dengan hidup orang banyak. Bisa kaitannya dengan alam, bisa kaitannya dengan manusianya itu sendiri, riwayat penyakit dan seterusnya itu yang tadi saya ceritakan. Kemudian yang terakhir adalah informasi dikecualikan. Itu diatur di pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu berkaitan dengan informasi yang apabila diumumkan akan menimbulkan bahaya. Artinya informasi ini adalah informasi yang dikecualikan. Informasi yang memang private, misalnya kayak warisan, kayak struktur
pribadi, misalnya punya istri berapa gitu ya, gajinya berapa, kemudian riwayatnya pribadi misalnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan rahasia negara, misalnya tentang kandungan nuklir, kandungan misalnya di satu tempat itu ada menyimpan kandungan hal yang ini kalau diketahui oleh publik akan berbahaya. Kemudian ada persaingan pribadi, usaha pribadi. Ini kalau diumumkan itu akan terjadi konflik, ada macam-macam eksesnya. Nah, itu adalah informasi-informasi yang ditutup atau informasi yang dikecualikan. Ya, baik. Jadi 4 hal sudah bisa diketahui, dan sedikit kalau teman-teman kemudian nanti larinya kepada informasi yang akhirnya tidak bisa diketahui publik, misalnya di satu tempat anak-anak atau teman-teman ini meminta informasi, tetapi kemudian badan publik itu tidak memberikan, ya, maka itu ada namanya penyelesaian sengketa informasi publik. Siapa yang melakukan itu? Adalah pemohon informasi publik. Pemohon itu ada 3. Satu adalah personal, dengan syarat punya KTP, punya identitas, baik KTP, SIM, punya identitas dan punya tujuan. Jadi teman-teman itu bisa melakukan permohonan informasi dimanapun, ya, di instansi manapun, pemerintah, di desa, kecamatan, kemudian perguruan tinggi dan seterusnya, bebas. Karena informasi ini adalah informasi, keterbukaan informasi publik itu adalah undang-undang yang membuka keterbukaan informasi publik. Maka personal itu juga punya hak secara konstitusional. Kemudian yang kedua adalah bisa memakai payung hukum, LSM atau yang dia punya ahli, ya, LSM atau perguruan, misalnya tadi saya katakan ada PNI, ada MI, ada KNPI dan seterusnya itu boleh, asal dia punya payung hukum dan punya tujuan. Boleh LSM, boleh masyarakat, misalnya perkumpulan masyarakat yang katakanlah membentuk sebuah organisasi, misalnya ada NU, ada Muhammadiyah dan seterusnya. Asal dia punya AHU, maka dia juga bisa melakukan permohonan informasi publik. Kemudian juga bisa golongan, ya. Golongan itu misalnya ada golongan, misalnya ada gapoktan, ada golongan katakanlah tukang becak. Asal dia punya mandat komunal kepada seseorang tersebut, ada legitimasi secara sosial untuk mewakili itu, maka dia juga bisa memperoleh informasi. Jadi pelakunya itu. Kemudian siapa yang ditanya adalah badan publik yang tadi. Badan publik yang saya sebutkan tadi, badan atau instansi baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, sepanjang sumber dananya dari APBD dan APBN atau sumbangan masyarakat yang berfungsi untuk sebagai penyelenggara atau penyelenggara negara. Itu adalah objek yang kita tuju untuk meminta informasi. Ya. Ketika itu tidak selesai, artinya badan publik itu tidak memberikan informasi, ada tahapan prosesnya. Permohonan informasi 10 hari kerja harus dijawab. Ya, ada tambahan 7 hari kerja. Jadi 17. Misalnya dalam 10 hari itu badan publik itu masih belum bisa menemukan informasi itu, maka meminta dengan kirim surat, meminta untuk ada perpanjangan waktu sampai 7 hari kerja. Setelah 7 hari kerja, ternyata kemudian dijawab
tetapi tidak sesuai dengan permohonan, maka kemudian boleh mengajukan namanya keberatan informasi, atau kalau bahasanya menggugat lah ya, ada gugatan karena tidak sesuai misalnya. Tetapi kalau bahasa undang-undang kita adalah keberatan. Jadi keberatannya kepada atasan PPID. Kalau pertama permohonan informasinya kepada PPID, ketua PPID atau kepala PPID di satu institusi, maka kedua ketika ternyata informasi ini belum bisa menjawab apa yang ditanyakan, dimohonkan, kepada keberatannya pada atasan PPID. Itu aturannya sudah ada semua itu di undang-undang, nanti bisa dipelajari. Batas waktunya berapa hari? 30 hari kerja. Ketika 30 hari kerja ya dijawab, selesai, kalau misalnya ternyata keberatannya atasan PPID-nya menjawab, akhirnya selesai ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau ternyata jawabannya juga tidak bisa memuaskan, maka ketika dijawab itulah kemudian pemohon bisa langsung dengan batasan 14 hari kerja itu ke Komisi Informasi Provinsi. Jika ada di misalnya di Bangkalan ada Komisi Informasi, di Sumeneb itu ada Komisi Informasi, ya di sana. Tapi ketika itu tidak ada, maka larinya kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, kepada Komisi Informasi Jawa Timur untuk menyelesaikan sengketa informasi. Nah ini duta itu harus paham. Jadi prosesnya itu penyelesaian sengketa informasi itu begitu. Ada permohonan informasi, kemudian ada permohonan keberatan informasi karena tidak bisa menjawab itu, kemudian penyelesaian sengketa informasi. Jadi setelah dijawab itu ada waktu 14 hari kerja. Kalau lewat 14 hari kerja nanti kadaluarsa. Sebelum 14 hari kerja langsung melayangkan penyelesaian sengketa, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik. Nah, Komisi Informasi di tingkat provinsi itu semua seluruh Indonesia ada, ya, wajib ada itu. Maka misalnya ada masalah di Malang yang di situ tidak ada Komisi Informasinya, di Bojonegoro, di Tuban, kemudian di Pacitan dan seterusnya, itu muaranya permohonan informasinya ada di Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi Publik itu nanti akan membentuk namanya majelis, ya, majelis yang akan menyidang informasi publik. Nah itu ya. Jadi setelah itu kemudian kita panggil yang bermasalah itu dengan badan publiknya, lalu kemudian kita adili. Nanti di situ ada rekomendasi untuk menyelesaikan problem tersebut. Misalnya informasi yang diminta dibuka ternyata ketika disidangkan ternyata informasinya adalah informasi yang terbuka, maka wajib diberikan. Nah kira-kira itu dulu ya, mas-mas, mbak-mbak atau rekan-rekan, sahabat-sahabat dan saudara-saudara mahasiswa. Nanti lebih dalam bisa kita urai selanjutnya. Saya kira itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih Pak Amin ya. Jadi semakin terbuka kita gitu kan, dengan wawasan tentang keterbukaan informasi publik dan juga bagaimana penyelesaian sengketa. Kalau mungkin ada sengketa ya untuk informasi publik. Tadi kategori informasi saya kira kita sudah belajar ya. Ada 4 kategori informasi ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin. Lalu kalau misalkan ada sengketa, bagaimana sengketa itu diselesaikan. Nah, di tempatnya Pak Amin ini salah satunya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.